Seperti apakah bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kompetensi guru? Berikut inspirasi dan cara menerapkannya apabila memilih indikator kurikulum dan cara menggunakannya. Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu Guru memenuhi permintaan di kolom komentar, tolong contoh untuk indikator kurikulum dan penggunaannya. Bapak Ibu, sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, bahwa salah satu dari hal yang harus kita lakukan di pengelolaan kinerja adalah pengembangan kompetensi, yang mana Bapak Ibu kita melakukan kegiatan sebagaimana indikator yang kita pilih untuk kemudian kita menuliskan 3 inspirasi. Bapak Ibu, 3 inspirasi dari kegiatan yang kita lakukan sesuai indikator dan penerapannya. Nah, sesuai permintaan kita akan bahas seperti apakah apabila kita memilih indikator kurikulum dan penggunaannya. Bapak Ibu, pemilihan indikator kurikulum dan penggunaannya berarti memilih pada kompetensi profesional di poin yang ketiga, yaitu kurikulum dan cara menggunakannya. Bapak Ibu, ada banyak cara yang bisa dilakukan seorang guru di dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru secara mandiri apabila dia memilih kompetensi profesional khususnya pada aspek kurikulum dan cara menggunakannya. Misalnya melalui pelatihan atau workshop Bapak Ibu terkait dengan implementasi kurikulum atau studi dokumen kurikulum. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu melakukan studi dokumen kurikulum terkait dengan capaian pembelajaran materi Bapak Ibu, apa tujuan pembelajaran ataukah ATP-nya Bapak Ibu atau bahkan modul ajarnya. Atau Bapak Ibu bisa melakukannya pemahaman dan analisa kurikulum dengan cara diskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, Bapak Ibu bisa juga terkait dengan pengembangan perangkat pembelajarannya. Bisa dilakukan melalui workshop, misalnya workshop penyusunan modul ajar, ataukah pengembangan media pembelajaran, ataukah pembuatan bahan ajar Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa juga mengambil pada poin penerapan kurikulumnya, misalnya dengan penerapan model-model pembelajaran Bapak Ibu ya, seperti discovery, PBL maupun blended learning. Atau Bapak Ibu bisa juga melakukan micro teaching. Misalnya juga untuk poin keempat, Bapak Ibu bisa melakukan di kegiatan evaluasi dan penyesuaian implementasi kurikulum Bapak Ibu, misalnya dengan melakukan analisa hasil belajar peserta didik Bapak Ibu, atau bisa melakukan refleksi dan perbaikan perangkat ajar, ataukah melalui diskusi kelompok di MGMP Bapak Ibu ya. Atau yang terakhir, Bapak Ibu bisa memilih kegiatan dalam bentuk pemanfaatan teknologi untuk implementasi kurikulum, misalnya dengan mengikuti pelatihan teknologi pendidikan Bapak Ibu seperti penggunaan Google Classroom, Quiz, Kahoot, atau platform learning. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan AI dan data learning analysis. Nah, silahkan, ada sekian banyak kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, suatu misal dari sekian banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya kita memilih pada kegiatan pengembangan media pembelajaran, yaitu membuat dan mengadaptasi bahan ajar berbasis kurikulum baik dalam bentuk digital maupun cetaknya. Ini berarti kita melakukan pada kegiatan nomor 2 Bapak Ibu, pengembangan media pembelajaran misal. Nah, apa inspirasi yang kita dapatkan? Misal Bapak Ibu, yang Bapak Ibu isikan di pengelolaan kinerja, inspirasinya adalah nanti akan diminta 3 inspirasi Bapak Ibu. Misal ada 3 inspirasi yang kita dapat, misal 1, membuat buku digital interaktif yang berisi teks, gambar, video, dan kuis untuk memudahkan siswa memahami materi secara mandiri. Yang kedua, yaitu terinspirasi untuk mengubah materi pembelajaran menjadi presentasi interaktif yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran. Dan inspirasi yang ketiga, yaitu membuat game edukatif yang berbasis materi untuk meningkatkan keterlibatan siswa seperti kuis, teka-teki, silang, dan permainan yang berbasis poin. Misalnya Bapak Ibu ya mendapatkan 3 inspirasi ini. Nah, kemudian bagaimanakah cara melakukannya?
Cara melakukannya kita terangkan satu persatu Bapak Ibu. Untuk misalnya cara melakukan untuk inspirasi yang pertama, membuat buku digital interaktif, yaitu dilakukan dengan menggunakan Canva atau Freebook Creator dengan menarik dengan penambahan video, penjelasan guru, atau eksperimen singkat dilengkapi dengan latihan dan soal, kemudian dibagikan ke siswa. Kemudian untuk inspirasi kedua, yaitu dilakukan dengan membuat presentasi seperti PowerPoint atau Google Slide. Kemudian inspirasi ketiga, membuat game edukatif, yaitu dilakukan dengan membuat game edukatif dengan menggunakan word wall, Kahoot, atau Quizzes sebagai ice breaking, evaluasi pemahaman, serta atau tantangan kelompok. Nah, apabila Bapak Ibu memilih kegiatan seperti ini, misalnya bisa setelah itu 3 inspirasinya diisikan dan juga cara menerapkannya diisikan di pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. 3 inspirasinya di bagian atas dan cara menerapkannya di bagian bawah.